Halo adik-adik kelas 4, 5, dan 6. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, mantap sekali adik-adik semua. Siapa yang hari ini sudah siap mendengarkan cerita? Ayo coba ajukan tangan adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Adik-adik semua semangat sekali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah mengikuti ibadah kan? Nah, kakak mau tanya, apa sih nama minggu kita hari ini? Iya, betul adik-adik. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Adalah Paskah ketiga dalam kalender liturgi Kristen atau disebut juga kasih setia Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6-7 dengan tema Aku kuat karena taat. Sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar, didik, tegur kami Roh Kudus, tapi kuatkan dan hiburkan kami juga Roh Kudus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, agar bisa disembuhkan dan kembali bersukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari sekarang kita membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Diambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya nih, apa sih yang membuat pohon ini kokoh? Daunkah? Batangkah? Buahkah? Atau akarnya? Nah, iya betul adik-adik. Yang membuat pohon kokoh adalah akarnya. Yuk kita simak. Nah, alasannya adalah akar itu berperan memberi pohon nutrisi agar sehat dan sokongannya agar kuat. Jika akarnya kuat dan dalam, pohon tersebut bisa menghadapi cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim di sini maksudnya adalah cuaca yang tidak biasa atau cuaca yang melebihi batas sewajarnya. Akar sendiri mampu bertahan di saat angin kencang loh adik-adik. Di ayat Kolose 2 ayat 6-7 itu bercerita tentang keprihatinan Paulus mengenai pergumulan jemaat karena mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Paulus meminta agar mereka tetap hidup dalam Dia. Paulus juga menggunakan metafora. Metafora di sini adalah gambaran yang berdasarkan persamaan atau perbandingan sebuah pohon. Nah, Kristus adalah akar. Maksudnya apa sih adik-adik?
Maksudnya, Kristus, Tuhan Yesus itu menjaga agar pohon kehidupan kita dapat berdiri tegak dan kokoh. Jadi kehidupan kita bisa berdiri tegak dan kokoh. Kita bisa tegar loh adik-adik. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula halnya dengan hidup orang Kristen. Kekuatannya terletak pada Kristus Sang Akar. Ialah yang menjaga agar kehidupan spiritualitas seseorang tetap sehat, kokoh dari berbagai cobaan. Nah, spiritualitas di sini maksudnya yang berhubungan dengan keyakinan terhadap Tuhan Yesus. Ketika firman itu kokoh, hidup di dalam kita itu terlihat dari buahnya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti jemaat di Kolose, mereka terus hidup melekat pada Sang Akar. Nah, Sang Akar di sini adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus akan menolong mereka untuk memiliki hikmat, tidak asal menerima dan mengikuti berbagai ajaran yang ditawarkan kepada mereka. Mereka mengikuti yang benar, yaitu Kristus sendiri. Menjaga sesama untuk tetap hidup dalam jalan kebenaran. Lalu di ayat Kolose 2 ayat 6a, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bagaimana sih cara kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Seperti berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu. Lalu, cara yang kedua adalah rutin membaca firman Tuhan. Hayo, adik-adik di sini rutin gak membaca firman Tuhan? Pasti dong kakak. Adik-adik semua rutin membaca firman Tuhan. Cara yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti patuh dan hormat kepada orang tua, berbuat jujur, dan menjaga lingkungan hidup kita. Nah, cara yang keempat, menolong dan mengingatkan sesama tentang firman Tuhan. Di sini udah jelas ya, kita adik-adik itu mengingatkan temannya tentang firman Tuhan. Atau juga bisa bercerita loh adik-adik tentang firman Tuhan. Cara yang kelima, yaitu menahan diri dari keinginan duniawi. Walaupun susah, kita harus mencoba ya untuk tidak melakukannya adik-adik. Seperti tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tidak boleh memaksa keinginan kita untuk memiliki barang yang diinginkan. Dan juga tidak boleh mengejek adik, kakak, atau teman-temannya ya. Nah, adik-adik, di Minggu Misericordias Domini, kita itu diingatkan tentang kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat sangat sayang kepada kita umat manusia. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dengan harga yang sangat mahal loh. Kita tidak bisa membalasnya dengan uang, emas, atau perak. Dengan kita berakar di dalam Tuhan Yesus, kita dapat menghasilkan buah-buah roh dan mampu menghadapi tantangan maupun cobaan di dunia. Ingat ya adik-adik, mulai saat ini adik-adik harus berakar di dalam Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita tutup dalam doa ya.
Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selesai juga cerita kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Salam sehat adik-adik.